Syakaralabalaba shandaralabalaba shan. Mari sembah Tuhan. Shamalamalabandi. Innalamayu. Iyaralaba shandalabai. Innalamayu. Iyaralabai. Iyaralamayu. Yaralaba shandalaba yaralama shandalaba yaralaba yaralaba shandalaba yu yaralama shandalaba shandalaba. Mari kita berdoa di dalam bahasa roh. Semua berdoa di dalam bahasa roh. Yang sudah dibaptis Roh Kudus berbahasa roh. Yang belum minta terima Roh Kudus saat ini juga. Urataka shandara laba laba laba. Urataka shandara laba 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 shindara laba ya. Urataka shandara laba ya laba. Urataka shandara laba ya laba shandara laba ya laba ya. Oh basha. Yesus, Yesus. Kami bersyukur ya Bapa. Hanya karena kasih-Mu dan segala kebaikan-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini. Engkau yang senantiasa menyertai, memelihara, membela. Engkau beri kekuatan bagi kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Dan Kau melihat kerinduan hati daripada anak-anak-Mu pagi hari ini. Mereka datang kepadamu Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan menjamah kami. Engkau akan pulihkan kami. Engkau sembuhkan yang sakit, kuatkan kami Tuhan. Dan kami percaya rencana-Mu indah di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami tahu Engkau hadir di sini. Engkau hadir di sini ya Bapa. Kasih Yesus terus mengalir di tempat ini. Dan pengurapan Roh Kudus dicurahkan bagi kami semuanya. Urapi setiap anak-anak-Mu. Urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Dari hulu air mengalir. Sampai muara ikan berenang. Dari dulu sudah kurindukan. Berjumpa dengan jemaat Grow Community Church. Yang sangat disayang dan diberkati Tuhan. Amin. Saudara, hari-hari ini kita percaya Roh Kudus sedang dicurahkan secara dahsyat dan luar biasa di dalam masa Pentakosta yang ketiga. 8 Juni yang lalu kita merayakan Hari Pentakosta. Amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya saudara dan saya yang ada di tempat ini. Pada waktu saya berdoa ada pesan Tuhan secara khusus bagi saudara. Yaitu untuk jemaat Grow Community Church. You are the treasure of God. Wow. Tadi pagi saya berdoa Tuhan katakan, sampaikan pada umatku yang ada di Grow Community Church. You are the treasure of God. Lihat kiri kanan sudah kata, you are the treasure of God. Engkau sangat berarti, sama berharga di hadapan Tuhan. Dan kami tahu rencana Tuhan indah bagi hidup kita semua. Amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah kuasa dan otoritas tuntaskan amanat agung. Saudara, memang saya tahu tema daripada jemaat Growth Community Church pada bulan ini adalah keteladanan hidup seperti Yesus. Saya percaya nanti ini bagaimana kita merenungkan firman ini, saudara. Bagaimana keteladanan hidup seperti Yesus itu bukan hanya sehari 2 hari. Tapi sepanjang kehidupan kita. Tapi saya percaya saudara, bahwa saudara pasti akan mengalami itu semuanya di dalam hidup saudara. Amin. Dan saudara, ada kuasa dan otoritas tuntaskan amanat agung. Hari-hari ini saudara, saya tahu bahwa kita semuanya harus punya tujuan yang pasti di dalam kehendak Tuhan. Tujuan yang pasti apa saudara? Yaitu menuntaskan amanat agung. Tuhan Yesus berkata sebelum dia naik ke sorga, pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku senantiasa menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan,
banyak orang yang berdoa supaya diberkati, disertai Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Apa rahasianya? Rahasianya adalah lakukan amanat agung. Saya percaya saat kita melakukan amanat agung, maka Tuhan pasti akan menyertai, memelihara, dan menuntun hidup kita dan beri kekuatan bagi kita semuanya. Amin. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, dan memang pada waktu Tuhan Yesus memberikan amanat agung pada murid-muridnya, maka Tuhan Yesus berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus memberikan amanat agung. Tapi Tuhan Yesus tidak membiarkan kita melangkah dengan kekuatan kita sendiri. Tapi Tuhan berikan kuasa bagi kita. Amin. Kuasa untuk melakukan kehendak Tuhan, menyelesaikan amanat agung. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan saya tahu hari-hari ini setiap saudara dan saya, kita telah dipilih oleh Tuhan menjadi murid-murid Yesus. Dan kita harus menyelesaikan amanat agung itu di dalam kehidupan kita. Saya percaya ini rahasianya. Bagaimana kita disertai dan diberkati Tuhan. Dan saudara, memang apa yang Tuhan Yesus janjikan kepada murid-muridnya pada waktu itu. Tetapi kamu akan diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat yang amat tinggi. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini. Yaitu di mana? Yerusalem. Dan murid-murid Yesus kembali ke Yerusalem. Pada waktu itu saudara, kondisi, situasi yang cukup mencekam. Karena Yesus baru disalibkan. Dan setelah Tuhan Yesus naik ke sorga 40 hari setelah dia bangkit, saudara. Itu saya tahu itu keadaan yang mungkin bagi murid-murid Yesus. Kembali ke Yerusalem itu sesuatu yang mungkin bagi mereka itu risiko, saudara. Tetapi mereka taat lakukan apa yang Tuhan mau mereka lakukan. Dan mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Mereka terima kuasa. Saya percaya kita pun juga sebagai murid-murid Yesus, Tuhan sudah berikan kuasa itu bagi kita. Yang percaya katakan amin. Yaitu kuasa Roh Kudus di dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan kita percaya hari-hari ini Roh Kudus sedang dicurahkan secara dahsyat dan luar biasa. Karena kita ada pada masa Pentakosta yang ketiga. Nah saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya bahwa ini waktunya. Setiap kita semuanya terima kuasa itu. Otoritas. Saudara, kuasa dan otoritas itu artinya apa, saudara? Seperti seorang hakim, dia mempunyai jubah sebagai hakim, tapi ada palu. Saya tahu kuasa yang Tuhan berikan bagi kita, supaya bukan kelihatan kita hebat, saudara. Tapi ada kuasa otoritas untuk kita berkata apa yang terikat, apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ada kuasa. Saat saudara berdoa dalam nama Yesus, orang yang sakit disembuhkan, orang itu disembuhkan. Amin. Saya tahu itu yang Tuhan sudah berikan bagi kita semuanya. Oleh karena itu mari saudara, saya tahu ini waktunya setiap kita hidup dalam kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Kuasa dan otoritas Roh Kudus. Ada kuasa, ada kekuatan, kemampuan. Dulu kita lemah dan tidak berdaya. Tapi saya percaya ini waktunya. Setiap saudara tidak ada lagi yang berkata, ya aku lemah ini, aku gak berdaya nih. Aduh menghadapi persoalan masalah yang gimana. Hari-hari ini makin sulit, keadaan makin sulit. Ekonomi sulit, apa sulit. Tapi saya mau berikan bagi saudara. Inilah waktunya setiap saudara dan saya hidup dalam kuasa Roh Kudus. Yang percaya katakan amin. Dan percayalah, engkau pasti akan alami kemenangan demi kemenangan di dalam Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Nah saudara, secara singkat ada 3 rahasia. Bagaimana kita benar-benar hidup dalam kuasa itu. Yang pertama saudara, Roh Kudus adalah sumber kehidupan. Untuk kita menuntaskan amanat agung. Jadi Roh Kudus adalah sumber kehidupan. Kita akan membaca di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes 4 ayat 14. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya.
Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat kita percaya kepada Tuhan Yesus Dia adalah firman. Dia adalah sumber kehidupan manusia sampai pada kekekalan itu. Amin. Tuhan Yesus katakan, barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, yaitu air kehidupan. Saya percaya setiap saudara saat ini sebagai orang percaya sudah menerima air kehidupan dalam hidupan saudara. Amin. Dan Yesus yang ada di dalam hidup kita ini, yang menjadi sumber dalam kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang fana, di tengah-tengah situasi, kondisi, keadaan apapun juga saudara, kita percaya bahwa di dalam hidup kita ada sumber kehidupan, ada kekuatan, ada kemampuan yang Tuhan berikan bagi kita. Sehingga kita cakap dan sanggup untuk menghadapi apapun juga, dan kita pasti akan memperoleh kemenangan di dalam hidup kita. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu saya umur 17 tahun, masih muda. Sini ada yang 17 tahun? Ya, puji Tuhan, lebih ya pasti, ada 17. Saudara, pada waktu itu saya menghadapi situasi yang sangat menakutkan. Karena saya sejak lahir memang asma kronis. Saya takut pada waktu itu karena apa? Karena sepertinya saya udah pakai obat, pakai apa. Nafasnya udah tinggal begitu aja saudara. Tinggal beberapa detik aja. Saya mengalami ketakutan yang luar biasa. Dan saya menjerit, Tuhan Yesus. Memang saya udah ke sekolah minggu, tapi belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Saya berteriak, Tuhan Yesus, tolong saya, selamatkan saya, ampuni saya. Dan memang benar, Tuhan Yesus itu hidup dan berkuasa. Dia datang, dia menyelamatkan saya. Dan puji Tuhan saudara, puji Tuhan, dia menyembuhkan saya. Dan saya percaya inilah waktunya setiap saudara dan saya. Kita percaya bahwa Yesus yang ada di dalam kehidupan kita sebagai mata air. Ada aliran-aliran air kehidupan yang mengalir dalam hidup kita. Kita akan baca lagi di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat 38, 39. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah ini penting ya. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi saudara, pada waktu saya bertobat terima Yesus di dalam hidup saya mengundang Yesus secara pribadi di dalam hidup saya. Saya percaya setiap saudara sudah pasti ya, waktu mulai bertobat menerima Yesus secara pribadi, amin. Kalau belum, nanti setelah ibadah ini saudara, kami doakan secara khusus. Dan saudara, sejak saya terima Yesus secara pribadi, saya ikut di dalam persekutuan yang diadakan oleh orang tua kami di daerah Lawang namanya, di daerah Jawa Timur. Dan saudara, persekutuan sederhana saja. Dan saya dipenuhi Roh Kudus. Wow, saya mengalami ada sungai yang mulai mengalir. Ada sukacita, damai sejahtera. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dan sungai yang mengalir ini terus membawa hidup saya. Hidup saya pada waktu itu saudara, saya berdoa untuk masa depan umur 17 tahun. Saya berdoa, Tuhan berikan masa depan yang cerah Tuhan. Dan Roh Kudus terus mengalir. Kasih Yesus terus mengalir. Makin lama makin dalam. Dan luar biasa. Ternyata aliran Roh Kudus itu terus mengalir. Sampai hari ini. Dulu saya umur 17 tahun, sweet 17. Sekarang udah sweet 71. 54 tahun. Roh Kudus mengalir di dalam kehidupan saya. Sehingga saya pada saat ini saya merasakan ada sukacita, damai sejahtera, kekuatan daripada Tuhan Yesus. Roh Kudus yang mengalir dan memberi kekuatan bagi kita semua. Yang percaya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Dialah segala-galanya. Oleh karena itu mari saudara, mari kita terus hidup di dalam kasih Yesus. Yang semakin indah, semakin dalam. Jangan tinggalkan dia. Kita tetap setia kepada Tuhan kita Yesus. Mengalirlah kuasa Roh Kudus
mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Taruh tanganmu di dadamu. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, Jesus, Jesus. Mengalirlah di tempat ini, mengalirlah, oh Roh Kudus, pulihkanku. Saudara, bila ada di antara saudara belum dibaptis Roh Kudus, ini saatnya. Percayalah, Yesus ada di dalam hidup saudara. Dan Dia sudah menyediakan Roh Kudus. Setiap saudara akan mengalami karunia Roh Kudus, dibaptis Roh Kudus. Tanda awal berbahasa roh. Saya percaya ini waktunya. Kita terus mengalir di dalam kasih Yesus. Katakan, Tuhan Yesus, aku sangat mengasihimu Tuhan. Aku merindukan Engkau di dalam hidupku. Jamah hidupku, pulihkan hidupku Tuhan. Dan Engkau minta, saudara minta dibaptis Roh Kudus. Dan Dia akan memenuhi saudara dengan rohnya. Oh syakaralama syandaralabakar. Oh rabba syandaralama, yang sudah dibaptis Roh Kudus berbahasa roh. Oh riataka syandaralabakurataka syandaralabalabala. Baptiskan anak-anakmu dalam Roh Kudus. Oh rabaka syandaralabalabala syandaralabalabala. Urataka syandaralabakurataka syandarala. Uraba syandarala syandara. Penuhi kami Tuhan. Penuhi kami dalam roh-Mu yang kudus itu Tuhan. Kami mau ada di dalam aliran-aliran air hidup. Kami tahu Engkau sedang membawa hidup kami semakin dalam di dalam kasih Yesus. Kami boleh mengalami kasih-Mu yang semakin dalam, semakin indah Tuhan. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan. Yang kedua, bagaimana kita benar-benar hidup dalam kuasa dan otoritas. Roh Kudus menyatakan kebesaran dan kedahsyatan Allah untuk tuntaskan amanat agung. Amin. Roh Kudus menyatakan kebesaran dan kedahsyatan Allah untuk menuntaskan amanat agung. Amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jadi kita percaya saat ini kita sedang mengalir di dalam aliran-aliran air kehidupan. Roh Kudus yang mengalir, membawa kehidupan saudara sebagaimana dituliskan dalam Yesaya 47, dari mata kaki sampai ke lutut, sampai ke pinggang, sampai kita berenang. Saudara alami kasih Yesus. Indah sekali saudara. Kita akan mengalami bagaimana Tuhan membawa kita di dalam aliran-aliran air kehidupan. Dan saya percaya saudara, di mana aliran kita ada di dalam aliran-aliran air kehidupan itu, kita dipimpin oleh Roh Kudus saudara, Dia akan membawa kita di dalam satu kehidupan. Orang mengalami kekeringan, tetapi engkau pasti akan mengalami berkat, damai, sukacita. Amin. Orang gelisah, tapi engkau akan tenang. Tenang, bah. Amin. Kita nggak khawatir lagi. Itulah kehidupan indahnya di dalam Tuhan itu seperti itu. Dan saya percaya keteladanan hidup seperti Yesus itu semakin nyata. Karena apa? Orang lain bingung, waduh gimana ini keadaan seperti ini. Waduh, ini ekonomi makin sulit. Tapi saudara tahu, bahwa kalau saudara ada di dalam Tuhan, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu. Menurut kekayaan dan kemuliaan di dalam Yesus. Bahkan Tuhan nyatakan ada berkat secara materi di dalam tahun penuaian. Justru di masa-masa yang sukar 2025 kita tahu ada banyak goncangan terjadi. Tapi Tuhan nyatakan bagi gereja kita. Dan saya tahu ini bukan untuk gereja kita, tapi untuk seluruh umat Tuhan. Ini tahun penuaian. Amin. Kita percaya ada penuaian jiwa-jiwa. Kita percaya ada penuaian dalam berkat rohani, berkat jasmani. Bahkan Tuhan nyatakan ada berkat materi Tuhan curahkan bagi kita.
Tetapi ingat, kita harus menabur dengan mencucurkan air mata. Berjalan maju sambil menabur benih. Artinya apa? Melakukan kehendak Tuhan. Menyelesaikan, menuntaskan amanat agung. Dan percayalah, satu tujuan hidup saudara untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka Tuhan akan menyertai kita sampai kepada akhir zaman. Yang percaya katakan amin. Dan saudaraku kasih dalam Tuhan. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 2:14 kita lihat bukti daripada kuasa Allah yang dahsyat dan luar biasa. Yaitu pada waktu Petrus dan murid-murid yang lain dibaptis Roh Kudus. Maka pada waktu itu Petrus bangkit berdiri. Petrus yang pernah menyangkal Yesus, saudara, dan dia bertobat. Ya, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Wow, siapa Petrus pernah menyangkal Yesus, tapi sejak dipenuhi Roh Kudus dia terima kuasa. Di hadapan ribuan orang-orang Yahudi dan penganut agama Yahudi, dia berdiri dan berkata, "Ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini." Dan dia kira-kira berkhotbah 5 menit saja. Kira-kira kalau sudah baca ayat selanjutnya. 3.000 orang bertobat. Saya percaya ini kuasa yang dahsyat dan luar biasa. Yang ada di dalam Petrus pada waktu itu dan sekarang juga di dalam Petrus akhir zaman. Yaitu saudara dan saya. Ada kuasa Allah yang bekerja melalui hidup saudara dan saya. Saat saudara mulai mendoakan orang sakit, orang itu akan disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Dan saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pada waktu itu juga Petrus dan Yohanes berjalan ke bait Allah. Ada orang lumpuh sejak lahir meminta-minta sedekah. Tetapi pada waktu Petrus melewati gerbang indah menuju bait Allah itu, dikatakan apa? Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah, mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Wow, ini orang yang lumpuh ini saudara, dia berharap mendapatkan uang yang banyak. Tetapi apa kata Petrus kepada mereka? Maka Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tapi demi nama Yesus berdiri dan berjalanlah." Dan seketika orang itu berdiri dan berjalan. Saya tahu kuasa Allah itu dahsyat, itu ada di dalam kehidupan Petrus 2000 tahun lalu. Tetapi juga masih sama sampai hari ini. Kuasa itu ada di dalam hidup saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Oleh karena itu mari saudara, saya percaya ini waktunya setiap kita berkata bersama Yesus. Kita lakukan perkara yang besar. Boleh WL bantu saya, boleh di depan sebentar. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang suka. Bersama Yesus boleh berdiri. Jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita. Boleh bangkit berdiri sebentar, bangkit berdiri. Bersama Yesus lakukan perkara besar. Bersama Yesus tidak ada yang sukar. Bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, dia menyembuhkan. Dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus siapa? Yang ajaib, dia menyembuhkan. Dia menguduskan, dia membenarkan, dia raja segala. Siapa? Dia raja segala. Dia Tuhan segala Tuhan. Raja. Yeay. Haleluya. Katakan yes great. Allah besar. Allah ajaib. Amin. Silakan duduk. Yang ketiga, manifestasi kuasa Roh Kudus dinyatakan untuk tuntaskan amanat agung. Saudara, Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan saudara dan saya. Ternyata tidak kita hanya berbahasa roh. Memang bahasa roh kita berbicara dengan Allah dan membangun diri kita. Tapi ternyata Roh Kudus itu ada karunia-karunia roh.
Ada manifestasi dari Roh Kudus di dalam hidup saudara. Sehingga saudara dulunya mungkin ya melihat orang sakit, aduh gak bisa lah. Lihat orang susah, ya udah mau gimana lagi. Saudara mungkin melihat keadaan saudara, keluarga. Saudara berkata aku gak berdaya. Tapi ternyata kuasa itu. Roh Kudus ada manifestasi dalam hidup saudara. Sehingga apa saudara? Nanti saudara baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 8 hingga ayat 10. Ini ada 9 karunia roh saudara. Karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia iman. Karunia untuk menyembuhkan. Karunia untuk mengadakan mujizat. Karunia untuk bernubuat. Karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Itu ada di sini. Ada di sini. Ada di dalam hidup saudara, ada di dalam setiap kul-kul, ada dalam keluarga-keluarga. Sehingga saudara akan diurapi dan dipakai Tuhan. Dimampukan oleh Tuhan untuk mendoakan orang yang sakit, orang yang disembuhkan. Saudara dimampukan untuk berdoa untuk Jakarta, Jakarta penuh kemuliaan Tuhan. Dimampukan untuk berdoa bagi Indonesia, Indonesia akan penuh kemuliaan Tuhan. Saya tahu ini waktunya, setiap saudara dan saya, kita mau ada di dalam hadirat Tuhan. Kita mau terus mengalir di dalam kasih Yesus. Kita senantiasa hidup penuh Roh Kudus. Dan saya percaya Tuhan akan menyertai. Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita. Sehingga kita percaya benar-benar kita pasti akan menuntaskan amanat agung. Kita menyenangkan Tuhan. Menyelesaikan apa yang Tuhan telah perintahkan bagi kita. Dan saya percaya Tuhan sediakan mahkota bagi kita. Pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Amin. Mari kita bagi berdiri saudara. Singer boleh ya. Kuasanya dicurahkan, berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa kan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan, kuasanya. Berkatnya dilimpahkan, penuaian besar sungguh terjadi. Segala bangsa akan datang menyembah Yesus Tuhan, kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Kemuliaan Tuhan telah turun. Mari semua berjumpa di dalam roh. Ya ralaba syadaralaba ya ralaba ya ralaba. Ya ralaba ya ralaba yo. Ya ralaba ye. Ya ralaba ya ralaba laba 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 laba. Siapa di sini yang mau menyenangkan Tuhan dan berkata, Tuhan, aku siap untuk menyelesaikan amanat aku. Aku mau bersaksi bagi Engkau Tuhan. Aku mau dalam hidupku ada keteladanan hidup seperti Yesus. Itu nyata di dalam hidupku Tuhan. Aku tidak mau lagi hidup menurut cara hidupku yang lama Tuhan. Lepaskan aku dari segala perkara-perkara dosa. Dari segala kebiasaan-kebiasaan tidak baik. Saya akan berdoa secara khusus bagi saudara mungkin saat ini datang. Sepertinya saudara tidak berdaya di dalam hidup saudara. Ada ikatan yang mengikat hidup saudara. Saudara tidak bisa melakukan segala apa yang Tuhan firmankan untuk kita lakukan. Saya akan berdoa bagi saudara. Saudara taruh tangan di dadamu saja. Saya akan berdoa bagi saudara. Tuhan, Kau lihat anak-anakmu ini Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Engkau ada di saat ini. Roh Kudus Engkau yang memerdekakan kami. Roh Kudus Engkau yang memampukan kami. Untuk kami terlepas dari segala ikatan-ikatan. Kebencian, sakit hati, kedengkian, ketawaran hati apapun. Lepaskan kami saat ini Tuhan. Oh Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau menjadikan kami sebagai ciptaan yang baru.
Kami mau terus melakukan segala kehendak-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tuhan, lihat anak-anak-Mu. Engkau pulihkan kami. Engkau perbarui hidup kami. Yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang sakit secara fisik, ekonomi. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah jamah kami, Engkau sembuhkan kami. Dan saat ini Tuhan, kami siap untuk menyelesaikan amanat agung-Mu. Menuntaskan amanat agung-Mu. Menyenangkan Engkau Tuhan. Sampai Engkau datang kedua kalinya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Nama Yesus